Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Senyum di wajah King Hai, yang dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba mengubah saat sosok halus, elegan, dan berpakaian putih itu muncul. Dia menarik tangannya dengan cara yang seperti kilat. Tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. "Kamu siapa? Kamu berani campur tangan dalam masalah aula jiwa aku?" Teriakan marah dipancarkan dari mulut King Hai saat dia mengundurkan diri. Ruang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia memancarkan aura yang indah dan halus. Rambutnya yang putih salju dan panjang jatuh ke tubuh putihnya yang indah seksi. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan rambutnya yang putih salju melayang tertiup angin, tampil anggun dan memikat. Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan yang tepat dari wanita ini. Namun, dari lekukan serta tonjolan yang seksi serta pinggangnya yang aduhai dan lembut, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Xiaoyan secara alami tidak akan menemukan sosok ini asing. Siapa lagi yang bisa orang ini selain dokter peri kecil? Sudahkah kamu berhasil? Xiaoyan tercengang saat dia melihat dokter peri kecil yang muncul tepat pada waktunya. Dia akhirnya bertanya karena terkejut. Dokter peri kecil menoleh. Dia mengungkapkan senyum indahnya saat mata indahnya menatap Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan meringkuk bibirnya menjadi busur mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba melihat sisa-sisa darah yang masih berlama-lama di sudut mulut Xiaoyan. Segera, dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah dia orang yang melukai kamu?" "Bersantai. Orang yang melukai aku menderita luka yang 10 kali lebih serius daripada aku." Xiaoyan tersenyum. Matanya hati-hati mengukur dokter peri kecil di depannya, dan dia menemukan bahwa dia tidak lagi mampu mendeteksi kekuatan pasti pihak lain. Pada saat ini, perasaan yang diberikan oleh dokter peri kecil kepadanya adalah seperti danau yang tenang dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang melihat dasarnya. "Kekuatan kamu telah melanggar kelas Dousun." Suara Xiaoyan mengandung sukacita yang tidak dapat disembunyikannya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa jauh lebih baik. Tubuh beracun yang menyedihkan, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, jatuh di bawah kendali ketika beracun dan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang tubuh racunnya yang secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan tidak akan lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. "Kamu juga bersekongkol dengan Xiaoyan." Ekspresi King Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiaoyan bercakap-cakap gembira dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil akhirnya membalikkan kepalanya perlahan setelah mendengar tangisan King Hai. Mata cantiknya menyapunya. Setelah itu, dia dengan ringan mengangguk. Masalah ini adalah dendam dengan aula jiwa dan Xiaoyan. Tolong pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, kamu mungkin akan menyinggung faksi yang tidak dapat kamu singgung hanya untuk keuntungan sesaat. King Hai dengan serius berteriak. Ekspresi marah melintas di mata King Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memadatkan ruang dengan tangan kosongnya,
kemungkinan kekuatan orang lain itu sedikit lebih kuat daripada kekuatannya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah untuk menjadi bintang 3 Dosun. Bagaimana mungkin begitu banyak pakar membantu bocah ini? 2 Dosun. Bahkan aula jiwa aku tidak bisa menganggap enteng ini. Hati King Hai agak khawatir dan tidak yakin saat pandangannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan 2 orang elit Dosun untuk menjadi pengawalnya, mengingat dia lahir di ujung benua. Aula jiwa. Aku belum pernah mendengarnya, bahkan jika aku memilikinya, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya. Dokter peri kecil hanya tersenyum dan menjawab dalam menghadapi ancaman King Hai. Xiao Yan tidak berdaya ketika dia mendengar ini. Tampaknya King Hai hendak melompat ke atas dan ke bawah. Kata-kata ini terlalu banyak pukulan. Seperti yang diharapkan, kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika ekspresi King Hai berubah suram. Cahaya berwarna biru berkedip di tangannya yang seperti cakar elang cakar. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara lantang, "Dalam hal itu, biarkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini." Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepada aku untuk ditangani. Setelah mendengar seruan King Hai, 9 ahli lainnya dari aula jiwa, yang berdiri di langit dalam jarak yang cukup dekat, segera menjawab serempak. Mereka perlahan-lahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tianxi, sang pemimpin, yang disebut Ganda, memiliki kekuatan bintang 7, Dosong. Yang lain sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiao Yan berada di kondisi puncaknya, dia masih akan bisa melawan mereka. Namun, itu mungkin akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Dokter peri kecil melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut abu-abu meludah keluar. Segera, itu menyebar dengan angin, berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak padat dan orang bisa melihat dengan baik melalui itu. Orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiao Yan yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani menyerang ke depan karena siapapun yang tahu barang-barang mereka bisa mengatakan bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. 9 kelompok pria ganda itu melihat kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya dalam kabut. "Kamu." Kemuraman melintas di mata Ganda. Tatapannya beralih ke rekannya. Dia menunjuk jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi seorang pria berpakaian hitam berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, di bawah gelap, wajah muram Ganda, dia hanya bisa mengertakkan giginya dan memanggil Doki di dalam tubuhnya. Doki melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Mendesis. Doki pada tubuh pria berpakaian hitam itu baru saja membuat kontak dengan kabut abu-abu ketika tiba-tiba memancarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu dengan cepat mundur karena ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan menyirkulasikan dokinya untuk mengusir racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok Ganda segera berubah. Sebuah teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat bahwa orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis.
Matanya yang cantik beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Aku juga berpikir untuk menguji seberapa kuat elit Dousun sebenarnya. Hari ini, aku akan menggunakan kamu untuk menguji kekuatan aku. Dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura abu-abu berlama-lama di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang sekitarnya membentuk riak kecil sementara douki abu-abu mengalir di sekitarnya. Ekspresi King Hai menegang ketika dia melihat ini. Segera, keganasan melintas matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk muncul di depan dokter peri kecil. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak ruang yang mendadak dan meraih leher panjang dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Douki abu-abu yang berlama-lama di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit kosong, dan dia menekan mereka menuju tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi douki abu-abu di tangan dokter peri kecil. Dia jelas bisa merasakan bahaya ketika douki abu-abu itu bergegas. Blaar, sebuah cahaya berwarna biru melonjak di palu King Hai. Setelah itu, ia membawa kekuatan spasial yang beriak ketika tinjunya dengan keras menabrak tangan dokter peri kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial gelap hitam dibuka di langit. Tubuh cantik dokter peri kecil gemetar sementara King Hai mengambil 2 hingga 3 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. King Hai menstabilkan tubuhnya. Namun, ekspresinya sangat tidak biasa. Douki yang luas dan mungkin dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu diaglomerasi di telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah merasuki interior pilar-pilar darah. Hanya jenis uap racun apa yang ada di tangan wanita ini. Itu adalah dis mengerikan. Ekspresi kaget melintas mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah menginvasi tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu racun mematikan seperti itu. Dokter peri kecil tidak mengejarnya setelah memaksa King Hai kembali. Dia memindahkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekitarnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tian Huo Zunze juga muncul pada saat ini. Xiao Yan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi lebih dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Tempat semacam ini memang tidak cocok untuk tinggal lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiao Yan dan pergi. Tian Huo Zunze melihat udara dingin yang meresap di langit dan berbicara. Tian Huo Zunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya melintas dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan tinjunya. Blaar. Pukulan itu menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut tebal dan dingin dengan cepat menjadi lebih tipis. King Hai Zunze, serang. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Tian Xuangzi juga mengerti maksud dari kelompok Xiao Yan setelah melihat ini. Ekspresinya berubah dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiao Yan berhasil melarikan diri pada akhirnya?
King Hai mengerti apa yang harus dilakukan ketika sampai pada situasi seperti itu, bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya. Keduanya berkedip, berubah menjadi bayangan terang saat mereka dengan terburu-buru bergegas ke Tian Huo Sunze di bawah, membawa kekuatan spasial yang kuat. Zing! Kedua tokoh itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tian Huo Sunze. Dia melambaikan tangannya dan uap beracun menyebar. Karena mereka takut akan potensi racun ini, baik Tian Xuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tian Huo Sunze sekali lagi melemparkan pukulan tanpa ampun sementara kedua tokoh itu berhenti. Setelah melemparkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang merembes ke langit akhirnya mengungkapkan sebuah terowongan. Kegembiraan muncul di mata Tian Huo Sunze ketika dia melihat ini. Dia menarik Xiao Yan kepadanya saat dia berteriak ke dokter peri kecil di belakangnya, "Ayo pergi." Tian Huo Sunze menangis baru saja terdengar ketika dia meraih Xiao Yan dan memimpin untuk bergegas melewati terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar keluar darinya. Tidak disangka bahwa badan racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Aku salah perhitungan. Sebuah sinar indah dipancarkan dari ruang yang terdistorsi. Sebuah singgasana es samar muncul dari angkasa. Ada sosok mengenakan jubah putih di singgasana perlahan berdiri. Udara dingin melanda mereka. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju berhamburan turun dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, tampaknya terbungkus perak, tampak sangat mempesona dan dingin. Badan pengisian ke depan dari kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti pada saat ini. Segera, rasa bahaya bangkit dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Sementara mereka bertiga mundur dengan cepat, suara retak tiba-tiba keluar dari ruang terdistorsi. Segera, sebuah tangga es berwarna hitam pucat perlahan-lahan diperpanjang. Sosok berjubah putih itu perlahan turun menggunakan tangga es hitam ini. Tak terhitung jumlah tatapan segera dilemparkan ketika sosok berjubah putih ini mengungkapkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok yang tinggi, dan wajahnya tampak cukup muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang dipancarkan dari antara alisnya. Meskipun ini adalah kasusnya, itu masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang tampan. Namun, tampaknya ada sikap feminin yang terpancar dari penampilannya yang tampan. Selain itu, ada bunga salju hitam gelap di antara alis pria berjubah putih misterius ini. Ketika mata seseorang melihatnya, gambar ini tampak membeku, bahkan jiwa seseorang muncul sangat tidak biasa. Pria berjubah putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di atas tangga es berwarna hitam sebagai butiran salju yang tersebar turun dari langit, mendesing dan berputar di sekitar tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Ini, kepala lembah-lembah sungai es Binghe. Surga, setan tua ini sebenarnya telah menjadi, untuk tubuh racun yang menyedihkan, dia telah memanggil kekuatan besar seperti itu. Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Kota Ye tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luar biasa. Oleh karena itu, banyak seruan tanpa sadar bergema ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang di dalam klan Ye telah menjadi membosankan pada saat ini. Ekspresi Xin Lan sangat putih.
Tubuhnya tanpa sadar bergoyang sedikit. Kepala lembah-lembah sungai es. Nama besar dari ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di wilayah tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiaoyan. Kepala sambutan lembah, Tian Xuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini yang tiba-tiba muncul. Kegembiraan melonjak ke wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tianxi? Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapunya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu ketika mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di dalam kota Ye. Tian yang tidak sadarkan diri dan terluka parah dia berbaring di sana. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Serpihan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hihi, tidak disangka bahwa bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangan ke pria berjubah putih. Meskipun dia juga seorang elit Dosun, King Hai sadar bahwa ada cukup banyak celah antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Dosun jauh dari apa yang orang biasa bisa bayangkan. Itu semacam sistem hierarkis yang sangat kaku. Sangat sulit bagi seseorang di kelas Dosun untuk menantang yang lain dari tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah-lembah sungai es ini telah terkenal di dataran tengah lebih lama dari King Hai. Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di wajah telapak tangan King Hai. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang yang disebut Xiaoyan adalah seseorang yang diminta secara pribadi oleh kepala istana. Tolong beri aku aula jiwa beberapa wajah setelah kamu mengambilnya dan berikan kepadanya. Kejutan melintas di mata Bing Sun Ze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiaoyan dengan beberapa minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala aula jiwa. Kilau itu berkedip-kedip di mata Bing Sun Ze. Sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap orang ini dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari aula jiwa saat itu. Dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu untuk membentuk permusuhan dengan orang itu hanya karena anak kecil ini. Itu tidak akan berharga. Bahkan dia sedikit takut pada makhluk misterius yang dikenal sebagai aula jiwa. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Sun Ze perlahan-lahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di dokter peri kecil. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiaoyan telah berkumpul bersama saat Bing Sun Ze muncul. Mata mereka serius ketika mereka mempelajarinya. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Sangat mungkin bahwa dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari lembah api yang terbakar. Jika kita saling bertukar pukulan dengannya, kemungkinan bahkan peri-peri yang sekarang tidak akan cocok dengannya. Mata Xiaoyan dengan cepat melintas. Situasi ini benar-benar berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, itu mungkin bahwa kota Ye ini akan benar-benar menjadi tempat keputusasaan Xiaoyan. Beberapa doki di tubuh aku telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat akhir yang kritis, aku akan menggunakan pembuangan akhir api-api bahkan jika aku harus memaksakannya dengan paksa. Jika tidak, sepertinya kita semua akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka ini. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip. Berbagai pemikiran melarikan diri terus-menerus berkelebat di dalam hatinya. Xiaoyan, aku akan menahan mereka setelah ini. Kamu dan Tuan Tua Yao harus mencari peluang untuk melarikan diri.
Sebuah tangan yang agak dingin dengan lembut meraih Xiao Yan sementara pikirannya dengan cepat beredar. Bisikan rendah dipancarkan pada saat bersamaan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter peri kecil juga merasakan bahwa Bing Sun Ze ini akan sulit untuk dihadapi. Kemungkinan besar itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 Dosuns. Terlebih lagi, ada Bing Sun Ze yang tidak dapat kami lihat. Tian Huo Sun Ze menghela nafas dengan lembut. Dia akhirnya merasakan keparahan situasi. Aku tidak akan menyakiti kamu jika kamu pergi dengan aku. Bing Sun Ze sepertinya belum mendengar percakapan antara kelompok Xiao Yan. Tatapannya terkandung panas yang berapi-api saat dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu, wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ada aura mematikan yang meresap di sekitar sini. Ini adalah uap poison yang menyedihkan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan ini saat ini menjadi senjata paling tajam di gudang dokter peri kecil. Tubuh racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Itu mengeluarkan suara swoosh. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan menghilang. Ruang di depan Bing Sun Ze juga menjadi terdistorsi. Panah beracun keluar, menargetkan jantungnya. Bing Sun Ze hanya tersenyum di hadapan panah beracun yang telah tersentak. Kepalanya sedikit bersandar dan dia menghirup dengan mulutnya. Sebuah gaya isap dipancarkan dan dia menghisap uap beracun ke tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Sun Ze ketika uap poison yang menyedihkan memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan itu lenyap. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah tubuh racun murni yang paling murni. Wajah Bing Sun Ze sangat nyaman setelah menghirup nafas yang dalam. Tiba-tiba, dia merasakan kesedihan saat dia menghela napas. Semakin murni itu, semakin besar keinginan aku untuk mendapatkan kamu. Setelah aku mendapatkan kamu, tubuh racun setan aku mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Sun Ze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Poison full body dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh poison menyedihkan aku adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racunnya yang menyedihkan, aku akan mampu mengatasi cacat ini. Bing Sun Ze dengan lembut menjilat bibirnya. Suara menyeramkannya bergema di sekitar kelompok Xiao Yan saat dia melakukannya. Jadi ini adalah racun kerusakan buatan. Xiao Yan menarik nafas lega. Dia telah mendengar bahwa adalah mungkin untuk membuat tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu sangat sulit. Lebih dari itu, seseorang harus menanggung risiko kematian yang besar. Bahkan jika akhirnya berhasil, seseorang mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk jika dibandingkan dengan wanita racun yang menyedihkan dokter peri kecil alami. Tidak heran, lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini, Bing Sun Ze menggosok bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa, "Aku benar-benar terlalu bersemangat. Aku telah memberitahu kamu semua ini." Bunga salju berwarna hitam berubah saat tawa terdengar. Serpihan salju yang mendesing di sekitarnya langsung berubah menjadi warna hitam yang aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk pada kelompok Xiao Yan. Zing! Kepingan salju hitam itu segera menyapu setelah jarinya ditekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiao Yan dari segala arah.
Dokter peri kecil dan ekspresi Tian Huo Sun Ze sedikit berubah ketika mereka melihat Bing Sun Ze melepaskan serangan. Mereka berdua memblokir Xiao Yan. Mighty Doki melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Doki yang mengerikan di depan mereka. Zing, zing, zing. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dinding Doki yang besar seperti senjata tersembunyi, sangat melekat ke dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu jenuh di dinding Doki. Blaar, dinding Doki runtuh setelah penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak garang. Mereka membawa raungan saat mereka menyerang ke arah peri kecil dan Tian Huo Sun Ze. Dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze dengan cepat menarik diri ketika mereka melihat ini. Dua pilar Doki yang perkasa melonjak dari telapak tangan mereka dan dengan keras bertabrakan dengan dua naga hitam. Blaar. Dua bertabrakan dan retak spasial menyebar terpisah seperti jaring laba-laba. Huff. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze gemetar. Sebuah serangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Segera, kaki mereka mendorong udara kosong, dan mereka dengan cepat menarik 100 meter. Mereka bertempur melawan 2 lawan 1. Tetapi orang yang telah memperoleh tangan atas adalah Bing Sun Ze. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bing Sun Ze tersenyum samar setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze dengan satu serangan. Dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam, yang telah menghilang, sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi merah darah ketika dia melihat naga hitam menepi. Api surgawi dalam tubuhnya sudah digabung sebelumnya. Sebuah teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu meraung dan menerkam. Itu disertai oleh angin berdarah seperti itu dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Dengan pendekatan naga hitam, teratai api di tangan Xiao Yan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya tumbuh lebih pucat. Naga hitam itu dengan tergesa-gesa bergegas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, seperti teratai api di tangan Xiao Yan akan benar-benar muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua tokoh tua muncul dengan cara aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menghamburkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang yang terdistorsi di belakang kedua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di atas tanah. Jika dia terluka, lembah sungai es akan hilang. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.